Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Ustazah kali ini dalam pembelajaran BPI Bina Pribadi Islami untuk kelas 5 di pertemuan yang kelima dengan judul Ayo Membantu Orang Lain. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama adalah siswa dapat memahami pentingnya membantu yang terkena musibah. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap yang benar terhadap musibah yang telah menimpa orang lain. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap membantu orang lain yang terkena musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Salah satunya adalah Maha Kuasa. Allah menakdirkan terjadinya berbagai peristiwa di alam semesta dengan adanya suatu musibah. Sebagai seorang muslim, hendaknya membantu orang lain dari musibah yang sedang dialami. Misalnya, dengan memberikan bantuan berbentuk barang ataupun jasa. Kali ini kita akan belajar tentang membantu orang lain. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada kejadian atau musibah yang menimpa diri kita dan orang lain, baik itu musibah yang ringan maupun musibah yang berat. Musibah dapat terjadi pada keseharian di lingkungan sekitar kita. Musibah adalah kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa seseorang. Musibah di sini bermacam-macam anak-anak. Ada musibah kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti jatuh, alat sekolah hilang, dan lain-lain. Ada juga musibah besar yang tentunya membawa dampak kesedihan dan kerugian besar seperti penindasan yang dialami saudara kita di Palestina, musibah banjir, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke pendalaman materi bagian A, yaitu adab melihat orang lain terkena musibah. Nah, sudah sepantasnya sebagai muslim, kita harus memiliki rasa empati kepada orang lain. Ketika kita mendengar tetangga, kerabat, atau orang tua mendapatkan musibah, sudah sepantasnya kita untuk turut prihatin dan berusaha membantunya. Nah, di bawah ini adalah adab-adab melihat orang lain terkena musibah. Apa saja ya? Yang pertama, menunjukkan sikap dan ucapan yang baik. Misalnya sebagai muslim, kita mendengar atau melihat, bahkan merasakan suatu musibah, sebaiknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un dan subhanallah. Yang kedua, mendoakan diri sendiri agar terhindar dari musibah dan mendoakan orang yang terkena musibah dengan doa-doa yang baik. Dan yang ketiga, apabila musibah kecil seperti teman terpleset, barang adik hilang, dan sebagainya, maka jangan sampai mentertawakan atau mengabaikannya. Sudah sepantasnya kita harus menunjukkan sikap empati dan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat adalah apabila terdapat musibah besar yang melanda orang lain, maka selain sikap-sikap seperti di atas, kita dapat mengikuti acara aksi, munasaroh, lalu ikut menyumbang atau mengeluarkan apa yang kita punya untuk membantu sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi. Bentuk bantuan yang lainnya seperti pakaian, makanan, tenaga, dan sebagainya.
Hal ini dapat menjadi agenda rutin nih. Misalnya setiap hari menyisihkan sebagian uang saku untuk dimasukkan di kaleng munasaroh di rumah maupun yang disediakan di sekolah. Yang kelima, kita dapat menyalurkan bantuan melalui sekolah. Sekolah akan mengumpulkan ke tempat atau lembaga yang mengirimkan bantuan seperti KNRP atau Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, kemudian bisa juga di rumah zakat dan sebagainya. Yang keenam, jika musibah terjadi di lingkungan yang dapat dijangkau, kita bisa mengadakan acara aksi sosial dengan cara mengirimkan bantuan langsung ke tempat yang terkena musibah. Yang ketujuh, mengajak orang lain untuk peduli dan mengikuti aksi munasaroh. Yang B, ikhlas membantu orang lain. Membantu orang lain harus ikhlas ya. Di bawah ini beberapa etika membantu orang lain dengan ikhlas. Ada apa aja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama, niat ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak pamer bantuan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyebutkan apa yang sudah kita lakukan untuk membantu orang lain. Yang keempat, membantu dengan yang kita cintai adalah amal yang sangat mulia dan menjadi salah satu tanda benarnya iman. Nah, yang C, keutamaan membantu orang lain. Yang pertama, merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, Allah akan menolong di dunia dan akhirat. Yang ketiga, setiap langkah yang dilakukan untuk menolong saudaranya akan dibalas dengan 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 kejelekan. Yang keempat, orang yang sedang membantu orang lain dan meninggal maka ia masuk surga tanpa hitungan amal. Yang kelima, disukai makhluk di langit dan di bumi. Apabila doa orang yang tertimpa musibah itu makbul, orang yang tertimpa musibah merasa terbantu, maka mereka akan mendoakan orang-orang yang membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan makhluk-makhluk di langit untuk menyukai dan menolong kita ketika suatu saat kita membutuhkan bantuan. Yang berikutnya adalah apapun yang kita keluarkan untuk orang lain, baik berupa harta, waktu, perkataan baik, tenaga, dan lain-lain tidak akan hilang. Semua akan Allah kembalikan berlipat-lipat. Hanya bentuk dan waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Oke, kita masuk di wawasan untuk hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk tolong-menolong kepada sesama yang bersifat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Alhamdulillah, materi kita untuk hari ini sudah selesai ya. Sekarang kita evaluasi dan kerjakan tugasnya di bawah ini dengan baik. Silakan ditulis di buku tulisnya ya. Masih sama dengan yang kemarin, yaitu tentang mengemukakan pendapat ya tentang peristiwa yang akan Ustazah bacakan. Yang pertama, ketika melihat adik atau teman yang terpleset di halaman sekolah, apa yang kamu lakukan ketika melihat peristiwa itu? Yang kedua, ketika melihat musibah yang menimpa orang lain seperti saudara kita di Palestina, daerah yang terkena banjir, tanah longsor, dan sebagainya, apa yang kamu lakukan ketika melihat peristiwa itu? Dan yang ketiga, saat kamu memiliki tabungan untuk membeli barang yang sangat kamu sukai, tiba-tiba ada pengumuman dari sekolah untuk melakukan munasarah karena ada musibah menimpa saudara kita. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat peristiwa itu? Oke, silakan dikemukakan pendapatnya, tulis di buku tulisnya ya.
dan nanti langsung difotokan dan kirim ke Ustazah Ika. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sampai di ujung pembelajaran untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita hari ini dapat bermanfaat ya. Dan yang paling penting harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ustazah pamit. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.